Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Bang, masalahnya kan baru aspek di sana di PDN itu. Orang ini ada aspek juga. Berapa lama kalian aspek ini? Waktu masa baru kalau nggak salah kita seminggu lah. Seminggu dan 2 minggu. 2 minggu kan? Enggak, waktu Damura. 3 hari. Waktu Damura berapa hari? 2 hari. Nah, waktu ospek 2 hari itu mungkin perkenalan kampus kan. Kalau kami di sana di sana tuh ada juga kalau kami sebutnya tuh Diksar, pendidikan dasar. Jadi mungkin kalian pikir Diksar tuh kita di genjrot-genjrot gitu, dipukul lah ini. Itu bukan. Nggak ada sama sekali. Kita tuh mungkin pendidikan dasar kami itu di sana tuh dengan perkenalan kampus, dengan ya awal-awal kita masuk IPDN itu bagaimana. Kami selama Diksar kemarin tuh waktu angkatan abang tuh 10 hari. 10 hari itu nggak lama juga kalau kita jalani. Nah, jadi mungkin dengan Diksar tuh awal-awal kalian sama juga kalian di Damorani, cuma beda harinya aja. Karena di sana lebih banyak wawasan jadi lebih lama dalam ospeknya gitu. Bang Pati ini setahun di mana Kalimantan Barat ya? Iya. Oh, jadi ada di tahun kedua itu bisa keluar ya dari itu ya. Nah, itu bisa keliling Indonesia. Pengen keliling. Nah, oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi udah abang bilang untuk masuk di PDN itu kan ada tes administrasi, itu tes berkas. Ada nggak mungkin berkas khusus untuk bisa masuk IPDN atau mungkin apa-apa aja berkas yang diperlukan untuk bisa masuk ke IPDN? Terima kasih. Jadi dengan surat-surat yang kalian punya itu kalian bisa ikuti. Contohnya kalian KTP kan harus ada tuh. Jadi diminta KTP gitu, kakak, akte kelahiran. Kalau kayak adik bilang tuh harus ada surat-surat khusus tuh kayak nggak ada. Mungkin pas angkatan abang tuh ada diminta cuman surat anti narkoba. Kita cek itu kan surat SKCK kemudian Anti kriminal. Bahwasanya nama baik kita tuh bagus di polisi gitu. Kita nggak pernah buat kriminal. Udah palingan itu doang. Mungkin dengan kalian buat SKCK tuh mudah. Dengan syaratnya kalian harus punya KTP, kakak, akte gitu. Tapi kalau misalnya surat-surat khusus gitu, misalnya harus ada surat ini, surat itu nggak ada. Nah, jadi mungkin dengan kalau administrasi itu bisa kalian buka aja di Google-nya nanti di SPCP PDN. Nah, di situ ada ditulis syarat-syarat administrasi apa saja yang diperlukan gitu. Oh, ini untuk nilainya itu gimana? Dari nilai rapor SMA-nya itu gimana? Ada ketentuan-ketentuannya? Ya mungkin untuk nilai rapor ijazah itu sebenarnya yang pernah abang alami itu dulu kan misalnya kita baru tamat kelas 3, biasanya baru tamat kelas 3 itu belum ada nilai ini kita, nilai rapor kita kan, ijazah kita. Jadi kok misalnya sebenarnya diminta waktu kita daftar itu, cuman misalnya kita baru tamat kelas 3, kita bisa isi kosong, bisa kita isi 00 aja. Itu kok misalnya kita baru tamat, tapi misalnya kita udah tes kedua, tes ketiga itu kita isi. Dan sebenarnya kalau dari nilai rata-rata rapor itu seingat abang kisaran masih 70-an gitulah nilai minimalnya. Jadi sebenarnya nggak terlalu besar-besar kali nilai yang diperlukan untuk masuk IPDN tuh. Masih nilai inilah rata-rata gitulah. 70 masalah. Jadi tidak sesangar yang kita kira harus 90. Kalau akmil mungkin ya. Untuk masuk IPDN mungkin ada biayanya itu berapa Bang? Dan biaya per semesternya atau mungkin ada beasiswanya? Dan syarat-syarat untuk dapat beasiswanya itu gimana Bang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk masalah biaya nggak ada. Ya palingan cuman untuk bayar kita mau ujian SKD itu cuma 50.000. Terus untuk ya di PDN-nya kuliahnya itu nggak berbayar, gratis. 4 tahun tuh gratis, baju juga dapat, semua atribut dapat gratis. Kalian tinggal datang ke sana, kuliah selesai. Ya gitu di sana tuh
Kalian makan, tidur, semua dibayar. Kalian hanya mencari ilmu ya di sana. Intinya itu semua gratis. Semua kalian cuma belajar aja gitu intinya. Belajar makan dah. Sampai tamat. 4 tahun gratis. Cuma bayar di awal itu pun untuk kalian sendiri. Bayar untuk tes saja. Untuk biaya tes awal 50.000. Selain itu semua gratis. Sama kalian tes tuh. Makanya orang berlomba-lomba untuk tes IPDN nih karena itu. Kalau kita kuliah tiap hari bayar, nanti kita terus semester 1 bayar. Next semester bayar lagi. Tapi kalau IPDN ini enggak. Emang udah pure gratis semua. Dari awal sampai akhir. Sampai baju-baju makan-makan semua dibayar. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sekolah kedinasan itu bukan IPDN aja bang. Jadi apa bedanya IPDN dengan sekolah kedinasan yang lainnya bang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ini ada pertanyaan apa bedanya IPDN dengan sekolah-sekolah lain ya? Sebenarnya kalau dari perbedaannya ya tujuan akhirnya itu apa? Misal nih kayak Akmil, apa tujuannya kan jadi TNI kan, prajurit TNI. Misal kayak Akpol, jadi polisi. Nah kalau IPDN ini sebenarnya apa tujuan akhirnya itu yaitu untuk jadi PNS. PNS yang mana kita tuh beda dari PNS yang lain. Intinya itu kalau kita udah masuk IPDN, kita langsung jadi PNS. Kita nggak perlu tes lagi, tes CPNS itu nggak perlu lagi. Kita udah kita masuk IPDN nih 4 tahun, selesai kita 4 tahun langsung kita PNS. Itulah kelebihan kita masuk di IPDN. Dan tamat dari PDN itu kita langsung golongan 3A. Ya. Kalau golongan 3A itu secara Prajurit, perwira. perwira. Itu setara perwira 3A. Ini juga bedanya, mungkin kalau yang ditanya sekolah kedinasan IPDN sama sekolah kedinasan ini bedanya di bawah naungan kementeriannya beda-beda. Misal kalau IPDN itu Kementerian Dalam Negeri, kalau Akpol itu kan kepolisian, TNI dari ya militer, sama kalau nggak salah itu Poltekim dari Kementerian Imigrasi. Ya cuma di situ bedanya karena nanti kerjanya juga di pemerintahan, cuman ya divisinya beda-beda. Jadi intinya itu abdi negara. Semua itu kita sama-sama merangkul untuk abdi negara. Oke, ada nih 1, 2, 3, 4. Ya, ketuanya nih, ketua OSIS-nya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bang masalah dalam tahap pembelajaran ketika di IPDN. Apa setiap semester tuh ada mungkin syarat-syarat IPK-nya harus minimal sekian, yang kalau mungkin kurang dari nilai tersebut mungkin di DO atau apa. Sama mungkin bang sebelum lulus dari IPDN tersebut mungkin ada magang atau apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin untuk nilai minimal ya, nilai minimal per semester. Jadi kan tadi ada sempat dijelasin kalau di PDN itu ada 3 kategori penilaian. Jarak su tadi, jarak su, pengajaran, pelatihan dan pengasuhan. Jadi dari 3 kategori ini kita ada dapat nilainya tersendiri. Baru nanti di akhir itu digabungin. Jadilah nanti dapat nilai IPK kita berapa kan. Untuk nilai minimalnya itu sebenarnya ya jangan sampai di bawah 3, IPK 3. Itu berarti kalau kisaran misalnya kita ini kali 100% berarti sekitaran nilainya 75 lah. Jangan sampai di bawah 75, gitu lah minimalnya. Terus misalnya ada yang nggak lewat per semester itu kalau nilai kita itu dapat D2 atau dapat E1. Jadi misalnya kita dapat D2 atau E1 itu otomatis kita nggak lewat di semester itu. Dan kita wajib ulang satu tahun di semester itu. Jadi bukan kita ulang 1 semester tapi nggak 2 tahun. 2 semester. Karena 2 semester 1 tahun. Jadi kita tahan tingkat istilahnya. Bisa kita nggak lewat di semester itu. Naik kelas. Naik kelas. Jadi ini kan 1 tahun. Itu juga pernah terjadi, ada terjadi kayak gitu. Pernah. Ada jadi dari senior yang terdahulu juga pernah. Jadi dia dapat nilai E dan karena ya salah dia sendiri, dia malas belajar atau apa gitu kan. Dan tahan tingkat itu cuma bisa 1 kali. Kalau lebih dari 1 kali itu udah langsung di DO. Kalau magang di setiap akhir
akhir tingkat itu atau per 2 semester pasti ada magang mungkin di kabupaten di daerah Jawa Barat atau di daerah asal pendaftaran kita. Jadi total kira-kira magang di PDN itu ada 4 kali. Yang pertama itu magang 1, kedua magang 2, 3 magang 3, dan terakhir itu pas kita tingkat akhir itu namanya BKP, Bakti Karya Praja. Ya mungkin dari magang-magang itu kita bisa merasakan lah gimana sensasi asli dunia kerja itu di kantor-kantor desa, kantor kecamatan maupun kantor kabupaten kota. Ya itu tadi kenapa ada di PDN ini dia magang tuh setahun sekali. Keliling-keliling jadinya. Ya, jadi kita dapat banyak pengalaman. Jadi waktu kita kerja nanti kita udah banyak pengalaman, kita udah pernah sini, kita udah pernah di kecamatan ini, kita udah pernah di dinas ini. Pengalaman abang sebelumnya yang kemarin ini ya, abang baru siap magang 2 itu di Kalimantan Barat. Kebetulan abang sempat regional di kampus regional Kalimantan Barat di tahun kedua. Abang magangnya itu di Kota Singkawang, itu kota nomor 1 paling toleransi se-Indonesia. Jadi banyak suku agama-agama yang ada di kota itu, bukan Islam aja, bahkan itu pernah sempat disebut kota Cina karena saking banyak orang-orang Cina di situ. Jadi waktu abang magang, abang kebetulan magang di kantor dinas kesehatan. Kita tahu sendiri sebenarnya kok dinas kesehatan dengan PDN kan kayaknya kurang nyambung itu. Tapi kita bukan lihat dari kesehatannya, kita lihat dari gimana kinerja dari orang yang bekerja di dinas kesehatan itu. Gitu jadi ini tujuan kami magang itu. Bukan hanya melihat dari tujuan misalnya kayak tadi itu di kesehatan, bukan, tapi kinerja dari pegawai yang bekerja di situ. Itu mungkin untuk dari sisi magangnya. Oke, ini tambahan informasi dengan yang kemarin ya, berarti kalau dari kita Triana kan, karena kan kita pernah alumni kita pernah cerita di sini, ini ada tambahan-tambahan nanti. Ternyata tiap tahun ya, anak kira di tahun kedua aja. Kalau yang pertama kemarin kami Ustaz waktu magang pertama itu kami di Kabupaten Majalengka. Oh, Jawa Barat ya. Kabupaten Majalengka. Kenanya di Kecamatan Jatiwangi, Desa Sukaraja Wetan. Berapa bulan tuh? Selama Nih 21 hari. Senin udah terbang. Wah, ini dia tokohnya nih. Ya, ini informasi kan nggak mesti ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bang, kalau situ misalnya kita ada tamat, itu kita kita dimasukkan ke tempat kerja tuh menurut kita atau memang disuruh kita ke situ? Diam dulu. Habis itu bang, kalau model gigi gimana bang? Gigi harus rapi atau gimana? Gengso. Dah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin untuk penempatan nanti waktu udah tamat kan. Biasanya tuh kalau untuk misalnya kita udah tamat dari PDN, biasanya ditempatkan di daerah kita masing-masing. Tapi itu sebenarnya kembali ke nanti kita sendiri, karena ada yang ditempatin di daerah lain, di daerah luar, ada juga yang balik ke daerah sendiri. Terus misalnya nih, kita pendaftaran dari Los Mamae, nanti kita ditempatin tetap di Los Mamae juga, dibalikin lagi ke tempat asal kita daftar, bisa gitu. Terus untuk gigi tadi ya, makanya tadi kan ada tes kesehatan 1 kan, waktu itu kan. Boneng. Sebenarnya itu juga ada dilihat gigi tadi itu, makanya kalau bisa kan, kalau emang udah niat dari sekarang, kalau bisa dirapiin, dicabut atau gimana gitu kan. Nah, ada dilihat ya. Persiapan. Jadi mulai dari sekarang kalau emang ada niat langsung dibagusin lah. Oke. Yo, dari satu nih, lupa. Jadi kan antum kan semua kan dari MTSK, dari Aliyah pernah di pesantren gitu kan. Efeknya ketika bergaul dengan kawan-kawan itu gimana dari sisi positifnya tentunya kan? Kan ada yang dari macam. Ketika masuk ke sana terus bergaul dengan kawan-kawan yang sangat majemuk itu efeknya dari pesantren itu apa gitu? Atau ya salah mumpung sekali kapan lagi gitu. Atau gimana? Mungkin kalau efek dari kehidupan pesantren itu di sana kita bisa menerima lah keadaan atau sifat-sifat teman-teman dari daerah luar yang mungkin
ini nggak pas nih orang Medan nih, nggak suka aku berkawan sama dia. Nggak bisa kita kayak gitu, soalnya ya kita harus tetap berkawan semua. Dari sana itu dari Aceh sampai Papua ada beda-beda sifatnya. Mungkin ya kalian mau nggak mau harus terima sifat teman kalian yang kayak gitu. Nanti kalian juga bakal ngerasain kok ada baiknya juga dia. Nggak selamanya dia tuh buruk, pasti ada juga bermanfaat bagi kita, dan kita akan butuh sama dia. Mau nggak mau pasti butuh lah. Efek untuk jaga dirinya mungkin karena kita kan kayak manapun pernah nyantri gitu kan. Nah, gitu. Tambahan sedikit, kayak abang ada sekitar 6 tahun dulu udah berasrama, tambah lagi masuk IPDN ini berasrama lagi. Pasti pelajaran yang kita dapat tuh banyak pasti di asrama. Kita 24 jam sama kawan, mungkin kita nakal bareng sama dia atau gimana kan. Jadi kalau misal nanti saat kalian masuk IPDN, kalian akan merasakan kehidupan asrama juga. Sama kalian di daerah ini. Bagaimana caranya kalian bergaul dengan kawan gitu. Mungkin dengan cara-cara jaga diri kita, ya itu kembali dari diri kita sendiri. Kita jangan banyak mengikuti gaya-gaya kawan kita itu. Oh dia misalnya orang kaya, kita nggak perlu ikuti gaya dia, tapi kita tetap berteman dengan dia gitu. Setelah kayak gitu, mungkin kan apalagi orang-orang luar kan, mungkin kalian masih berteman dengan sama-sama satu Aceh. Mungkin orang luar tuh cara bicaranya tuh kayak maki kita gitu. Padahal emang logatnya kayak gitu. Jangan dibawa hati gitu misalnya. Kalian harus terima kayak gitu apapun budaya orang ini kayak gitu, logat orang ini gitu. Makanya kalian mungkin pengalaman kalian ini udah cukup lah kalau masuk IPDN. Kalian udah peluang merasakan berasrama itu Ustaz. Ternyata kehidupan asrama itu secara nggak langsung membantu, karena nggak ada pelajaran khusus asrama, itu kan nggak ada masuk pelajaran mapel kan, tapi secara nggak langsung kita belajar dari ngobrol sebagainya, jaga ngomong sebagainya, jadi ada plus lagi ya. Oke, mungkin udah selesai atau gimana? Nanti ada kesempatan lain mungkin abang-abang kita yang lain di tempat lain yang dari apa namanya ikatan dinas yang lain nanti kita bisa hubungi. Baik, mungkin kayaknya nanti bisa disambung di medsos ya, kan di Instagram. HP gimana HP? Bebas ya? Kalau jadi Ustaz, kalau misalnya HP sekarang udah boleh gunakan karena untuk menunjang pelajaran juga Ustaz. Bebas HP-nya. Nggak boleh. Dulu sebelumnya nggak boleh. Sebelumnya nggak boleh. Sebelum COVID itu nggak boleh. Karena untuk Enak nih. belajar kan sekarang ada secara online gitu. Belajar tuh yang lain-lain. Belajar sebentar. Jangan main game. Kalau main game di sana disita nanti. Oh, kan nggak ketahuan, gimana taunya? Kan main game sendiri. Biasa dicek kok Ustaz. Gimana ngeceknya? Karena gini kan pengasuhan itu Oh, ada pengasuhan lupa, pengasuhan. Wisma gitu tiba-tiba cek kita lagi main game kan kadang nggak sadar. Ya, udah lupa. Ada pengasuhannya lagi. Tapi kan udah pinter nih kan terlatih dia. Nah, ya kan Di asrama kalian udah ngerti kan? Mungkin kawan SMA mungkin kan yang nggak pernah ini kan. Ya kan? diam-diam bawa HP. Kawan-kawan SMP SMA kan mungkin agak kehidupan asrama pasti ada yang belum pernah itu kan, kaget ya, terkejut kan, ada kayak gitu orang-orang yang kok tidak pernah asrama. Ya kan ternyata ada juga. Ada ilmunya ternyata. Oke. Baik, jadi ini satu ini minimal sebagai info kita, terus yang kedua sebagai mulai para lampu kuning, hati-hati kita, persiapan juga. Terserah mau tadi kayak mungkin nggak senang ke IPDN karena cenderungan orang kan beda-beda, tapi ala kuliah mirip-mirip, pasti ada peraturan, pasti ada apa namanya pendaftaran, pasti ada tes macam-macam, ada singkatannya aja kita pening lupa dari dapat TKP apalagi macam-macam lah, ternyata banyak gitu kan, tes-tes sebagainya, jadi nggak bisa lagi untuk sekali lagi sampaikan kemarin, mainnya mulai dikurangi sekali lagi kan, nah gitu kan, masuk kelasnya juga harus ini kan, nah itu dia minimal mulai masuk kelas, terus ibadahnya mulai kan nggak cuma sisi akademis juga kan, kita kan minta sama yang maha kuasa juga kan, nah gitu, doa, terus restu para guru-guru juga, ya. Semua guru kan. Baik, mungkin abang-abang bertiga ini, alhamdulillah di kesempatan yang tinggal sebentar lagi ya, hari Senin, semoga abang-abang ini selesai, gitu kan, dengan nilai yang baik, gitu kan. Terus kemudian karena abang-abang juga pertama muslim dan juga anak pesantren gitu kan, sehingga nanti ketika masuk di pegawai negeri sebagainya itu agamanya itu terjaga gitu kan, dalam artian bukan dalam sisi tampilan gitu kan,
yang kita lihat sekarang kan jujur itu kan susah nyari orang jujur kan, amanah itu luar biasa gitu. Nyari orang pinter banyak, jujur nih yang luar biasa, apalagi PNS ini kan sangat tipis sekali guys. Semoga ini ada manfaatnya, baik tadi yang bertanya ataupun yang tidak, sebagai informasi, sebagai sesuatu hal persiapan kita ya, baik yang sering Ustaz sebut namanya atau tidak, semuanya mulai persiapan pelan-pelan sehari mulai persiapan, minimal besok pagi tepat waktu 7:30 ya Radi kan semuanya ya, RT cita-citanya. Kita tutup akhiri acara ini, semoga dicatat di Allah Subhanahu wa taala dan dalam timbangan amalnya.